jarak masing-masing itu 1 meter. Ya, tapi satu titik itu kasih 2 bibit, jangan satu. Jadi misal satu mati, satu hidup. Jangan satu titik kasih 2. Jadi kalau 100 biji 50 meter ya? Ya. Betul. Ini warga ngumpulin sekaligus disuruh nanamnya atau Iya. kumpulin dong? Program dari pemerintah itu kan hitungannya per wilayah. Nanti misal 1 hektar ada 10.000 bibit, nanti kita hitung aja 10.000 itu dari bibit itu harganya berapa, tanamnya berapa, sampai transportnya berapa, nanti dari pemerintah udah dihitung. Oh gitu. Jadi nanti sampai di sini kan cuma tahun ini saja ngumpulin taruh sini, karena bibit itu jangan sampai kena matahari. Oh gitu. Kalau kena matahari dia kering, Iya. pasti nggak Akan tumbuh, mati ya? mati. Nah, makanya taruh di sini adem. Tiap hari di bawah, nanti tiap hari 10.000 di bawah. Ini ada sekitar 20.000. Untuk perawatannya susah nggak sih Pak sebenarnya? Tidak ada perawatan. Nggak, maksudnya caranya atau kegagalannya tuh lebih banyak atau? Untuk bibit kita warga kan sudah tahu, bibit itu nanti ada 2, bibit yang matang sama yang nggak matang. Oh, Biasanya gitu. kalau yang nggak matang yang nggak tumbuh. Tapi kalau warga sini udah paham, kalau yang matang yang tadi juga Buah. sudah ada calon daunnya. Kalau ini berarti kelolanya masih kelurahan, pihak kelurahan Ada atau ini, jadi ada pihak wisata? kelompoknya, namanya Organisasi tersendiri ya? namanya Poklasmas. Itu yang nanti menangani semua lahan yang mau ditanami bibit ini. Kemarin itu ada sekitar 50 hektar dengan anggaran 1,4 miliar sudah. Wow. Ini sekarang paling sekitar 20 hektar. Tiap tahun pasti ada. Karena ini kan si Gempol termasuk masih wilayah sabit hijau. Oh gitu. Jadi tiap tahun pasti ada penanaman. Ini jenis organisasinya apa? Di sini dinaungi oleh Pokdakan. Pokdakan Banjangsari itu yang menangani tanam menanam, itu di bawah naungan dinas kehutanan juga dinas perikanan. Oh, berarti langsung dari pemerintah pusat Ya. Kayak pariwisata di Sangane itu kan biasa wis di luar tanggung jawab kan ya? Langsung tiap pariwisata ya? Nah kayak gini paling dikelola PMU. Berarti pamannya kayak Arab nanam itu konfirmasi koordinasinya karo Sama desa. Oh, sama desa desa Ya. ada akses terus langsung tembusan maring pok Kita saya maring saja jalan. langsung. Misal jadi perizinan di balai desa itu, Pak nanti kita ada kegiatan penanaman mangrove di sana, jadi kan langsung tunjuk wilayahnya. Iya, katakanlah Kita ya. minta izin saja. Nanti untuk lain-lain di lapangan nanti kita hubungi kelompok di sana. Nanti kita fasilitasi bibit dan nanti lahan untuk penanaman. Kalau wisata ini tuh bisa kena rob nggak sih Pak ketika di bulan-bulan tertentu gitu? Kita nanti sudah, saya contoh bikin ini, ketinggian ini sudah diukur. Jadi rob tertinggi nggak sampai sih, sudah diukur nih. Ini dulunya itu trekking muter pulau. Bagus lah, ada spot selfie di sini. Ada 3 spot selfie. Cuma karena memang kita belum satu visi misi dengan masyarakat, dengan desa, jadi untuk kelanjutannya masih bermasalah. Kalau dari komunitas tertentu ada nggak Pak? Maksudnya kayak mau merencanakan ngebangun ini lagi ataupun? Enggak sih, kita memang dulu menggunakan dana Ayah aku patah gitu. Jadi dana desa itu lewat BUMDes, dan usaha milik desa. Kita kerjasama dengan BUMDes lewat Pokdaris, kelompok sadar wisata. Kita bikin ini. Karena untuk pengelolaan wisata kan kelompoknya Pokdaris, kelompok sadar wisata. Kalau misalnya emang ini wisatanya ada nih Pak, itu biasanya budgetnya masuknya ke siapa? Desa dan masyarakat di sini kan sejarahnya dulu dikembangkan individu masyarakat setempat mengembangkan sendiri. Jadi untuk semua pengunjung di sini kan rata-rata pengunjung mancing. Jadi itu mancing itu masih memang dikelola individu. Karena dari pembangunan fasilitas tanggon sampai perahu masih milik masyarakat individu. setempat. Rangkaian milik siapa? Ya, betul. Walaupun sebenarnya kita sudah mencoba untuk bikin kelompok yang namanya Pokdaris, jadi untuk menyatukan satu visi misi lah.
cuma memang belum berhasil, masih proses, masih butuh waktu. Kayak contoh ini kan trekking dulunya yang bikin ya Poclaris, spot fishing namanya. Lo duduk apa? Jam laku ya? Sayang banget ya kalau semisal ini nggak dirawat lagi ya Pak ya. Ya. Jadi setiap desa itu memiliki potensi. Potensi itu ketika layak dijual ke umum, itu menjadi satu daya tarik. Makanya ketika si Gempol memiliki tempat pemancingan, ini kan kita pelanggan itu dari ujung barat Bekasi sampai Banten, ujung timur sampai Malang, bahkan Surabaya Terkenal di sini Pak. kalau mancing. Makanya harapan kita ya ke depan bisa disentuh lah. Kayak rangun-rangun seperti itu kan sangat-sangat kurang layak. Iya. Masih jauh di kata standar. Kita berharap pembuatan rangun itu menggunakan SOP. Jadi kayak tamu-tamu yang dari luar, dari Bandung misalnya, memang mereka mengakui spotnya bagus, cuman mengeluhkan dari Ranggon. Mereka lebih tepatnya bilang bahwa Ranggonnya kumuh, masih kurang bagus. Iya. Dalam sebulan kita sampai 3.000 orang kurang lebih pengunjung ya, dari luar 3.000 orang. Kalau di sekarang ini Pak yang kayak masih COVID, masih segala macam gitu, kurang banget ya. Memang efek pandemi juga memang berkurang, cuman kita karena pembangunan Ranggon itu kan sudah sangat-sangat jauh, berjarak sangat jauh, jadi waktu pandemi kita tetap jalan. Karena tidak ada kerumunan di kita. Ini satu Ranggon dengan yang lain kan jaraknya sampai 10-20 meter. Iya. Satu Ranggon 2 sampai 3 orang. Berarti satu tanggon itu penyewaannya itu per tanggon gitu atau gimana? Untuk penyewaan per orang. Jadi kita tetap menggunakan sistem per orang. Satu orang dikenakan 25.000 atau per orang. Oh, enggak di jam-jam gitu Pak? Waktunya 12. Jadi mereka kita antar, untuk pulang tinggal telepon saja. Makanya kenapa jadi sport yang rekomen karena itu ya Pak. Selain dia murah, kita nggak makan budget terlalu mahal, dan ikannya juga lumayan ya. Kita termasuk melayani ketika di Ranggon mereka kekurangan bekal atau kekurangan umpan, nanti kita tanggung jawab kita untuk mengantar. Bapak setiap hari berapa kali bolak-balik Pak? Tergantung sih. Kalau hari-hari biasa memang kita sepi. Di hari Sabtu Minggu lah. Tapi memang hari-hari bolak-balik antar penumpang atau emang ada kerjaan lain untuk bagi kita itu sudah menjadi pekerjaan utama. Itu antar jemput. Karena sudah kesannya begini, untuk pemilik Ranggon ya itu usaha kita. Kalau semisal dulu itu pas masih ada spot wisatanya, berarti sekali spot wisatanya misalkan naik perahu itu di beberapa wilayah ditargetin harganya gitu Pak? Kalau masih dulu kita ada spot ini wisata ada memang ada tiketnya malah. Kita menggunakan tiket. Jadi tiket itu sudah termasuk diasuransikan, itu sebesar 20.000 per wilayah. Maksudnya per wilayah tempat atau untuk dari per orang bisa ke beberapa tempat gitu? Untuk wisatanya kan tadi yang sudah saya jelaskan di ujung, kita muter nanti kan kita di sini apa. Jadi yang sudah kita bawa muter-muter keliling-keliling sama spot-spot selfie, nanti muaranya di sini, turun di sini istirahat. Di dalam sana kan ada warung, barangkali ada mau minum, juga ada spot selfie juga. Itu muaranya di sini, nanti foto-foto. Kalau memang mau nunggu di sini nggak apa-apa, kita tinggal. Kalau mau pulang pun nggak apa-apa. Berarti dalam satu hari itu nggak dibatasin waktunya ya Pak? Untuk pemancing ya kita biarkan mereka sesuka, pulang tinggal telepon aja. Tapi kalau untuk dulu pengunjung wisata kita batasi sampai jam 5. Jam 5 harus pulang kalau wisata. Kalau pemancing kita 24 jam, bahkan tengah malam jam 1 jam 2 kita masih melayani.
Kira-kira dalam satu hari itu dapat berapa rombongan? Relatif sih sebenarnya kalau untuk pertanyaan itu kan kalau hari Sabtu Minggu memang banyak, tapi kalau hari biasa seperti itu, seperti yang itu ya. Karena kalau hari Sabtu Minggu kan nanti semua tempat itu penuh orang. Karena memang umum lah liburnya Sabtu Minggu. Oke. Bapak mulai apa ya? Mulai bekerja ini tuh sejak kapan, Pak? Kalau untuk sejarah Ranggun kita ada sejak tahun 2000-an lah. Jadi teman-teman semua baru lahir kayaknya. Karena tadi yang tadi panen kerang Ya. itu kan umuran lah, enggak sih, lebih tua mereka, itu pun baru masih kecil. Ini sudah ada. Gitu. Cuma mulai booming itu sejak ada media sosial. Di tahun 2015 kita mulai booming. Puncaknya di tahun 2018. Nah, manis-manisnya itu di tahun 2020 kita itu kedatangan kunjungan 17 duta besar mancanegara. Di tempat ini ada kunjungan duta besar 17 mancanegara. Jadi persiapan 3 bulan itu sampai Polda turun. Buat ngebangun Ya, ini, ngerapiin tempat. merapihin juga berkaitan dengan pengawalan. Tapi kalau semisal festivalnya ada nggak sih Pak? Biasanya untuk Kita lebih ke arah begini, bukan festival tapi lebih ke arah event. Ya, maksud event di sini tuh biasanya lomba lah. Jadi karena terkenal dengan spot fishing ya kita lombanya memancing tiap tahun. gitu. Nanti kita agenda tanggal 1 Januari nanti ada lomba lah pas tahun baru. Itu sama dikelola sama yang komunitas tadi juga, Ya. yang peduli wisata itu. Nanti dikelola jadi semua pemilik tanggung pemancingan nanti semuanya terlibat. Kalau untuk event tahunan sih ada, itu yang namanya pesta laut. Itu ada nanti di bulan 8 Agustusan lah biasanya pesta laut. Itu gimana kegiatannya, Pak? Mungkin serupa dengan wilayah-wilayah lain lah yang notabene nelayan ya, mereka pasti biasanya tiap tahun ada pesta laut. Kayak selamatan gitu. Ya lebih ke sedekah arah laut. ritual sedekah laut, pesta laut itu sama lah. Nanti kan das apa? Das kebo apa das? Ya relatif tergantung, biasanya tergantung panitia mau istilahnya larung sesajen ya. Itu nanti ada pakai apa dan pakai apa biasanya tergantung wilayah. Iya. Bapak kalau misalnya mau sewa pancingan bisa nggak Pak? Di kita sih biasanya kalau yang kesini memang sudah bawa pancing sendiri, Kalau atau misal tidak membawa pancing kita sarankan beli. Tadi di jembatan kan banyak yang jual. berarti untuk penyewaannya nggak ada ya Pak? Tidak ada, paling disarankan untuk beli. Kalau nggak bikin Nah kalau nggak bikin manual pakai bambu. lebih ke atas. Itu bisa dibuat apa sih Pak? Selain untuk menahan abrasi rob. Kalau di kita masih sebatas itu, walaupun di kerajinan. iya, walaupun di tempat lain ada kerajinan. Bahkan biji ini biji mangrove ada di beberapa tempat diolah makanan juga ada. Gitu. Cuma di kita belum ada yang sekreatif itu. Jadi masih manual. Mangrove dipakai untuk menahan abrasi aja. Sebenarnya nih di beberapa tempat masih bisa dipakai untuk bahan makanan. Terus tadi yang panjang itu bibit mangrove, itu nanti di kepalanya kan ada tuh yang coklat-coklat. Itu bisa untuk kopi mangrove juga bisa. Bonggolnya. Ada kopi mangrove. Tapi di kita masih belum sampai ke situ. Untuk berarti batang yang ngejalarnya gini nggak ada ya Pak? Akar-akar yang akar-akar napasnya gitu. Apa? Ini akar-akar ini kan fungsinya sebagai penahan abrasi akarnya. Pohon bakau kenapa bagus? Karena memang akarnya seperti itu. Jadi bisa menahan tanah yang tergerus air. Jadi ternyata kalau misal nggak ada mangrove pun ada efeknya ya Pak ya? Ada. Dan kalau untuk akses perahu nih Pak, berarti berapa meter nih Pak Bapak untuk berani ngedeketin kayak kawasan-kawasan mangrove nih? Kan tadi Bapak bilang ada lumpur-lumpurnya.
Itu nanti faktor pasang surut yang mempengaruhi. Walaupun tadi berlumpur kayak ini nih. Kalau pas pasang kan bisa dilewati perahu. Ini lagi surut jadi kelihatan. Kalau itu bisa ngukurnya gimana Pak? Bisa kelihatan, oh ini kayaknya aman, ini nggak aman gitu. Kalau untuk tempat-tempat yang biasa cetek seperti ini ya kita udah tahu. Jadi nggak mungkin kita lewati. Gitu. Cukup kayaknya Pak. Sebelum terlalu panas kita pulang. Iya, Iya. makanya itu emang balik-balik pada bilang kulit ya. Jam Betul. 11. Ayo monggo kita segera meluncur pulang. Ini nonton nggak video mana ini? Terus Cukup ya. Yuk.